Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Ekonomi Campuran akan memperkenalkan diri. Nama aku Rere, absen 4. Nama saya Andini, absen 5. Nama saya Queen, absen 24. Nama saya Dinka, absen 19. Jadi asal-usul sistem ekonomi campuran itu karena gagalnya sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi campuran ini adalah perpaduan dari sistem liberal atau kapitalis dan juga sosialis yang dimaksud dengan sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi, pasar, dan juga yang terencana. Masalah pokok ekonomi seperti mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang dihasilkan, dan untuk siapa barang itu diproduksi, itu semua diatasi bersama pemerintah dan swasta. Dari sistem ekonomi campuran ini juga melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian. Namun, pihak swasta atau masyarakat masih bisa diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Sama seperti sebelumnya, maksud dari sistem ekonomi campuran ini adalah sistem ini mengombinasikan antara pemerintah dan pasar, kemudian bekerja sama dalam mengelola sumber daya alam yang ada atau tersedia. Dalam hal ini, pemerintah berperan dalam memberikan batasan dan dapat melakukan intervensi. Pemerintah membuat perencanaan, peraturan, serta kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran ini adalah: 1. Sumber daya yang vital dipegang oleh pemerintah. 2. Swasta diberi kebebasan di bidang ekonomi dan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah. 3. Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan. 4. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial. 5. Jenis dan jumlah barang yang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. 6. Pemerataan pendapatan. Sama seperti sistem ekonomi yang lainnya, sistem ekonomi campuran ini memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran ini, yang pertama itu fluktuasi perekonomian menjadi lebih terjaga dan stabil. Yang kedua, hak perorangan diakui serta didukung oleh pemerintah. 3. Dalam sektor ekonomi, pihak swasta dan pemerintah dapat dibedakan dengan jelas. Tentunya di dalam kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dari sistem ekonomi campuran itu pertama ada kalau pihak swasta lebih mendominasi perekonomian, maka akan muncul terjadinya suatu monopoli atau penguasaan pasar. Yang kedua, jika pihak pemerintah yang mendominasi akan menyebabkan terjadinya etatisme. Tujuan dari sistem ekonomi ini adalah untuk mencegah terjadinya monopoli secara penuh terhadap sumber daya ekonomi oleh sekelompok masyarakat saja, dan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan intervensi pemerintah, dan untuk dapat menyejahterakan masyarakat dari kebijakan yang dirancang. Sistem ekonomi campuran ini terterap di beberapa negara. Yang pertama adalah India. Di India ini, harga ditentukan sendiri oleh mekanisme pasar, dan salah satu contoh dari sistem ekonomi campuran ini di India adalah di pasar atau tempat pembelanjaan, toko-toko memasang diskon dengan harga-harga yang hampir sama di setiap toko. Karena pemerintah India sudah memberikan kebijakan harga dasar atau floor price. Filipina. Perusahaan swasta dan perusahaan milik negara yang berjalan beriringan untuk melakukan kegiatan ekonomi, dan pemerintah juga melakukan intervensi dengan menetapkan kebijakan fiskal moneter serta membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Diikuti dengan beberapa negara lain seperti Kanada dan Jerman. Kesimpulan dari sistem ekonomi campuran ini adalah suatu tatanan di mana pihak swasta dan pemerintah saling berkolaborasi untuk menjalankan roda perekonomian negara. Untuk itu, persentase dari masyarakat dan pemerintah dalam bidang perekonomian negara dibagi secara adil. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.